Namaku Ilham. Aku seorang driver ojol di Bandung. Malam ini aku akan menceritakan satu kejadian ketika aku sedang bekerja. Kejadiannya terjadi saat dini hari. Ketika itu motorku mogok di sebuah jalan tepat di belakang sebuah hotel yang ada di daerah kota Bandung. Awalnya motorku baik-baik saja. Bahkan belum lama aku sudah servis motor ini. Jalan di sekitaran belakang hotel itu sepi. Aku coba turun dari motor dan mencoba untuk mengeceknya sendiri. Kondisinya pun selain sepi, di sana cukup gelap. Lampu flash handphoneku sepertinya tidak cukup membantu. Akhirnya aku mendorong motorku sedikit ke depan untuk mencari cahaya yang lebih terang. Sampai akhirnya aku berhenti tepat di sebuah jalan masuk yang sudah di portal. Motorku kuparkirkan di bawah sebuah pohon di depan salah satu rumah yang ada di sana. Kebetulan di sana ada lampu jalan, jadi cukup membantu untuk aku mengecek motorku. Aku coba cek kelistrikan motor, sikring, dan kabel-kabel, bahkan busi. Apa ya ini? Tiba-tiba mogok. Starter nggak bisa, diselah nggak bisa. Aku lalu mengambil kunci-kunci di dalam jok motor untuk mengecek lebih dalam lagi. Ketika aku ambil tas yang berisi kunci-kunci motor, jatuh lagi. Aku menjatuhkan kunci-kunci obeng yang ternyata tidak tertutup rapat di tas itu. Suara kunci berjatuhan di jalan cukup kencang. Namun kulihat ke sekitar, seakan-akan tidak ada yang terpengaruh dengan suara berisik tadi. Saking sepinya jalan itu. Kan kulihat pun sudah jam 1 pagi. Ingin rasanya segera selesai mengecek motor kembali nyala dan pulang. Satu persatu aku cek kondisi motorku. Aku coba starter lagi, namun tak mau menyala. Aku coba menghubungi teman-teman ojolku yang lain. Beberapa dari mereka ada yang sedang narik dan sudah pulang ke rumah, ataupun lokasinya cukup jauh dariku. Sempat frustasi sih malam itu. Sudahlah, aku coba dorong saja motorku mencari tempat yang cukup ramai dan coba meminta bantuan. Siapa tahu memang ada bengkel yang masih buka. Aku pun mulai merapikan kunci-kunci dan obeng yang sempat tadi kekeluarkan dan kumasukkan kembali ke dalam jok motor. Dan tiba-tiba di dekat pohon tempatku
berhenti saat itu terdengar ada sesuatu yang terjatuh, seperti benda padat yang cukup berat. Karena mendengarnya, refleks aku melihat ke atas pohon. Dan ketika itu, kulihat salah satu ranting pohon dan dedaunannya bergerak-gerak. Seperti ada sesuatu yang ada di atas pohon itu. Iya, bahkan bunyi gesekan dari daun-daunnya pun terdengar. Namun karena gelap, aku tidak bisa melihat secara jelas. Kupikir mungkin itu hanya binatang. Kembali kurapihkan kunci-kunci dan kumasukkan ke dalam jok. Dan sekali lagi aku coba menstarter motorku. Masih saja tak mau menyala. Ya udahlah, fix. Dorong aja deh. Ketika aku mulai mendorong motorku, aduh, ada yang melempar batu. Iya. Pas mengenai helm, dan kulihat pun batunya ada terjatuh di dekatku. Batu kerikil. Wah, batu dari mana? Siapa yang lempar? Binatang itu? Masa sih? Aku lihat ke sekitar, jelas tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Belum beberapa saat, tiba-tiba ada yang melempariku lagi. Sepertinya arahnya dari portal. Iya. Ku dekati portal itu. Namun tidak ada siapa-siapa. Sepi. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Kira-kira berjarak 2 meter dariku. Di balik kegelapan daerah sana, ada yang berdiri melihat ke arahku. Seorang laki-laki sangat kurus, badannya agak bungkuk. Dia berjalan mendekatiku dan salah satu kakinya terlihat diseret. Dan kulihat tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku, seakan-akan menyuruhku untuk segera pergi dari tempat itu. Suara langkahnya yang diseret di jalan beraspal itu cukup terdengar mengerikan. Apa mungkin itu yang jaga daerah sini ya? Satpam kali ya? Belum sampai orang itu mendekat, aku segera pergi. Aku langsung mendorong motorku dan pergi dari tempat itu.
Akhirnya aku sampai di tempat yang cukup ramai. Aku berhenti di sebuah minimarket, memarkirkan motorku. Dan kebetulan saat itu ada beberapa orang yang masih nongkrong. Karena minimarket ini buka 24 jam. Orang-orang mulai bertanya kenapa aku bilang motorku mogok. Dan akhirnya di antara mereka pun ada yang membantuku. Dan ketika dicek dan coba dinyalakan, motorku menyala. Lah, kok perasaan tadi di jalan belakang hotel tiba-tiba saja mogok. Kok sekarang nyala ya? Salah satu dari orang-orang yang ada di sana pun coba mengecek motorku dan kondisinya tidak ada yang aneh. Semua normal dan nyatanya motorku tidak mogok. Aku pun ceritakan bahwa tadi motorku mogok di daerah belakang hotel. Dan mogoknya secara tiba-tiba. Mereka cukup aneh. Sudahlah. Tanpa berlama-lama, setelah itu aku ucapkan terima kasih dan berpamitan. Menuju ke arah pulang, aku mau tak mau harus melewati kembali jalan belakang hotel itu. Aku pun melewatinya. Aku tak berpikiran yang aneh-aneh ketika itu. Ketika melewati jalan itu, kurang lebih sudah jam 2 pagi. Jalan semakin sepi, hening, dan dingin. Dari kejauhan, di dekat portal yang tak jauh dari pohon tempatku berhenti pertama tadi, aku lihat ada yang berdiri. Kali ini, aku cukup bisa melihatnya karena terbias dari cahaya lampu jalan. Dari perawakannya, persis seperti yang kulihat sebelumnya. Seorang lelaki, tua, sudah bungkuk, kurus, dan salah satu kakinya pincang. Yang tadi sempat menyuruhku pergi. Aku pun semakin dekat dengan posisi portal. Dan ketika akan melewati portal, tiba-tiba saja orang itu hilang. Tidak terlihat berjalan, berlari, hanya tiba-tiba saja menghilang. Loh, aku sempat kaget dan tersentak ketika melihat orang yang tadinya ada di depanku, namun secara tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Aku sampai memberhentikan motorku dan melihat ke arah belakang lagi. Ku tengok,
sosoknya tidak ada. Dan tiba-tiba, aduh, ada yang melempariku lagi. Dan ketika kulihat, arah lemparannya berasal dari pohon di dekat portal itu. Dan ketika kulihat ke arah pohon itu, ada sesuatu yang merangkak turun dari pohon. Satu sosok kurus, seperti tinggal tulang. Terlihat sangat tua, persis seperti yang kulihat tadi. Namun kali ini posisinya dia merangkak turun dari pohon dengan kepalanya terlebih dulu. Buru-buru aku tancap gas motorku seketika itu. Sampai motorku kini terasa sangat berat. Dan dari spion motorku, kulihat sosok itu sudah berada di jok belakang. Jongkok. Dan kini mukanya terlihat cukup jelas. Wajahnya seperti tengkorak, sangat kurus. Matanya menonjol keluar dengan gigi yang cukup panjang bertaring. Rambutnya tipis, panjang. Jika bisa kugambarkan, sosok ini seperti jenglot, namun dengan ukuran manusia. Suaranya terdengar nyaring di telingaku, membuatku panik dan aku tidak bisa mengontrol motorku hingga terjatuh. Buru-buru aku bangkit dan kulihat sosok itu sudah tak ada. Aku langsung lajukan motorku dan bergegas pulang. Malam itu pun berlalu. Keesokan harinya, ketika berkumpul dengan teman-teman ojolku yang lain, aku ceritakan apa yang terjadi padaku malam itu. Di antara mereka tidak ada yang pernah mengalami hal sepertiku ketika lewat jalan itu. Dan mungkin katanya aku hanya sial, karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan aku tidak menyadari akan hal itu. Mungkin sosok itu hanya mengganggu pengendara yang lewat, atau yang berhenti di dekat tempatnya di pohon itu.